Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Muhammad Fajri selaku pembawa podcast pada siang hari ini yang cuacanya mendung sekali. Nah, teman-teman semua, kebetulan saya di sini membawa salah satu mahasiswa, seorang pengusaha yang dimana dia kuliah sambil bekerja untuk mencari upahnya untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Nah, di sini saya telah membawa sebuah narasumber. Boleh diperkenalkan mungkin dari saudara, memperkenalkan diri dan asalnya dari mana gitu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid Hanafiah. Saya berasal dari Pekanbaru. Dan saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Riau semester 6 dan sedang menjalankan usaha kecil-kecilan, yaitu usaha thrifting. Oke, sudah sampai di situ perkenalan dia dan juga sudah menyampaikan bahwasannya dia membuat usaha yaitu sebuah thrifting, mungkin usaha baju mungkin ya. Ya, yang belum tahu mungkin usaha thrifting itu seperti usaha pakaian bekas ya guys. Usaha pakaian bekas. Oke, mungkin dari saudara saya ada beberapa pertanyaan untuk bisa jadikan sebuah bahan acuan bagi mahasiswa yang sedang mencari kebutuhan ekonomi untuk mencukupi perkuliahan mereka. Apalagi di semester 6 ini banyak yang harus dikeluarkan dalam menyelesaikan studinya di kampus kita ini menjelang mengejar S1 di kuliah kita, termasuk di kampus tercinta kita ini di Riau. Nah, mungkin pertanyaan pertama, untuk dari saudara, bisnis apa sih yang telah dilakukan saudara selama perkuliahan ini? Nah, yang seperti yang saya bilang tadi, usaha yang sedang saya jalani saat ini yaitu usaha thrifting. Thrifting itu seperti usaha menjual pakaian bekas. Jadi kita mencari bahan nih, pakaian bekas ke pasar-pasar, lalu kita posting di media sosial. Berarti sebuah langkah yang menarik karena di sini ada yang sistemnya secara media sosial, berarti ya online gitu. Cara menarik perhatian orang untuk membeli pakaiannya tersebut dengan membuat video-video yang semenarik mungkin atau kreatif yang bisa menarik perhatian orang. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Ini kan banyak beberapa orang yang melakukan penjualan atau bisnis yang sangat diminati oleh masing-masing setiap orang gitu, tergantung modal dan tempat strategisnya. Nah, dari saudara, kenapa bisa memilih bisnis itu tersebut? Karena saya memilih usaha thrifting ini, saya memikirkan karena usaha thrifting ini mudah untuk kita jalani, lalu untuk membagi waktunya juga sangat fleksibel. Karena saya juga kuliah, jadi harus bisa membagi waktu dengan perkuliahan. Oke, berarti dari bisnis itu dapat memudahkan saudara lebih membagi waktu ya pastinya ya. Karena mengingat perkuliahan memang nomor satu yang harus dijenjang atau dijalani gitu. Berarti dalam memilih bisnis itu, tahu nggak apa resiko yang harus dialami dari saudara? Kalau untuk resiko, namanya juga bisnis, kadang ada lancar, ada seratnya juga penjualannya, Bung Fajri. Jadi kalau untuk resikonya itu, kalau di dalam dunia thrifting itu kadang seperti size yang kebesaran atau kekecilan gitu ya. Lalu ada juga seperti barangnya ada hole itu seperti ada yang bolong. Pas kita mencari bahan, kadang tidak nampak tuh saudara Haji, yang ada bolong atau apa, bolong yang kecil. Jadi di situ resiko kita dalam usaha dunia thrifting seperti itu. Oke, ini mungkin pertanyaan yang sering ditanya-tanyakan orang nih, Bung Hamid, terkait dengan gimana sih setiap orang berusaha atau memiliki pengusaha untuk mendapatkan sebuah modal untuk dapat menjual barang-barang yang dijual seperti thrifting tadi yang disampaikan oleh saudara. Kalau untuk modal pertama kali saya itu kisaran sekitar 200.000 Pak Ji, sekitar 200.000, dan 200.000
200.000 itu saya tabung-tabung dari uang jajan saya. Ya seperti itu. Nah, jadi saya tabung udah sekitar 200.000 saya putarkan ke pakaian bekas. Jadi gitu. Oh baik, berarti selain dari eh, strategis yang kita ketahui bahwasanya ada modal nih teman-teman untuk melakukan penjualan. Apa yang disampaikan saudara Hamid tadi, dia menabung untuk mencukupi atau membutuhkan bahan-bahan yang akan dijual gitu. Nah, berarti selain dari yang pertanyaan yang setelah saya sampaikan, ini nih ada pertanyaan terakhir ini, Muhammad. Mungkin untuk kedepannya bagi mahasiswa maupun orang-orang muda seperti saudara yang ingin membuka jalan bisnis itu, apa pesan menurut Anda untuk mereka? Oh, untuk pesan anak muda yang ingin memulai bisnis, pesan saya tetap terus semangat. Namanya juga bisnis, kadang di atas, kadang di bawah, kadang ada penjualan lagi naik, ada lagi turun. Jadi tetap selalu semangat, optimis. Kita pasti bisa, anak muda. Oke, ya. Oke, mungkin kalau saya simpulkan podcast kita pada siang hari ini bahwasanya dalam melakukan bisnis tentunya ada tempat strategis yang bikin tempat itu menarik perhatian orang dan juga modal yang membutuhkan beberapa sebuah uang atau bahan yang bisa kita cukupi dalam penjualan. Terus untuk yang pesan yang disampaikan itu, ingat bahwasanya dalam bisnis itu tidak selalu naik dan tidak selalu turun, karena mengingat kita di sini tahu strategi penjualan, modal dan juga